Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Safitri, NIM 210409502016 dari kelas 21A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Konsep Dasar PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Dalam materi ini ada 2 poin yang akan dibahas, yaitu pertama, pendidik PAUD, dan yang kedua, tenaga kependidikan anak usia dini. A. Pendidik PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengakuan, dan perlindungan. Pengertian ini memberikan gambaran penjelasan bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan juga harus membimbing, mengasuh, dan melindungi anak-anak. 1. Kualifikasi akademik pendidik anak usia dini. Menurut ketentuan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pendidik anak usia dini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu guru PAUD, guru pendamping, dan pendamping muda. Ketiga pendidik anak usia dini tersebut harus memenuhi kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh pemerintah. Guru PAUD ialah guru utama dalam satuan PAUD yang harus memiliki ijazah diploma atau sarjana. Guru pendamping adalah guru anak usia dini memiliki ijazah D2 pendidikan guru taman kanak-kanak atau ijazah SMA sederajat. Adapun guru pendamping muda ialah guru pendidikan anak usia dini yang mempunyai ijazah SMA sederajat. 2. Kompetensi pendidikan anak usia dini. A. Kompetensi pedagogik. Pedagogik adalah istilah yang sering dimaknai sebagai ilmu pengajaran. Kompetensi pedagogik berarti sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik anak usia dini berkaitan dengan ilmu pengajaran. Artinya, pendidik anak usia dini harus mengajar dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangan anak, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian pembelajaran. B. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berarti suatu kemampuan yang menunjukkan bahwa seseorang mempunyai akhlak dan tingkah laku terpuji yang sesuai dengan norma-norma agama, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Kompetensi kepribadian tersebut wajib dimiliki oleh pendidik anak usia dini, sebab mereka akan menjadi contoh dan panutan bagi anak-anak. C. Kompetensi profesional. Profesional secara bahasa dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap bidang yang ditekuninya. Apabila dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini, kompetensi profesional mengandung pengertian bahwa pendidik anak usia dini harus mempunyai kemampuan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Secara keilmuan, pendidik harus menguasai dan memahami tahapan perkembangan anak usia dini. D. Kompetensi sosial. Pendidik anak usia dini harus mempunyai kompetensi sosial. Kompetensi ini menekankan pada hubungan antara pendidik dengan orang lain, baik sesama pendidik maupun terhadap anak-anak. Kemampuan sosial pendidik dapat ditunjukkan melalui ucapan-ucapan maupun tingkah laku. Pendidik harus mampu beradaptasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. B. Tenaga kependidikan anak usia dini. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang bertugas mengelola lembaga, baik yang terkait administrasi maupun pengembangan satuan. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, disebutkan bahwa tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau pada program PAUD. 1. Pengawas atau pemilik PAUD. Pengawas atau pemilik PAUD adalah seorang yang diberikan tugas melaksanakan dan membina satuan PAUD. Pengawasan tugas oleh Dinas Pendidikan. Pengawas bertugas pada satuan TK atau RA atau BA, sedangkan pemilik bertugas pada satuan PAUD berupa KR atau TPA atau SPS. 2. Kepala TK
atau RA atau BA. Kepala TK atau RA atau BA adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pengelola satuan PAUD. Pengangkatan kepala TK atau RA atau BA ditentukan oleh prosedur masing-masing satuan, kecuali TK negeri ditentukan oleh Dinas Pendidikan. 3. Kepala KB atau TPA atau SPS. Kepala KB atau TPA atau SPS berbeda dengan Kepala TK atau RA atau SPS. Kepala KB atau TPA atau SPS merupakan seseorang yang diberi tugas untuk mengelola satuan PAUD non-formal, sedangkan Kepala TK atau RA atau SPS pada satuan PAUD formal. 4. Tenaga administrasi. Tenaga administrasi PAUD tidak ada ketentuan-ketentuan khusus. Minimal adalah lulusan sekolah menengah atas, dibuktikan dengan ijazah kelulusan. Namun demikian, tenaga administrasi PAUD juga dituntut memiliki beberapa kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial. Adapun tugas tenaga administrasi adalah membantu kepala satuan PAUD dalam mengelola lembaga, khususnya yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan. Dengan adanya tenaga administrasi, program-program yang ada di satuan PAUD dapat terdokumentasikan. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan bernilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Kualifikasi akademik guru PAUD ialah memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana di bidang pendidikan anak usia dini atau psikolog atau kependidikan. Kompetensi pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan atau program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri dari pengawas atau pemilik PAUD, kepala TK atau RA atau BA, kepala KB atau TPA atau SPS, dan tenaga administrasi. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.